Kadang kita tuh vanila asal beli aja, kadang justru ekstrak vanilnya itu mengandung alkohol. Kok saya bilang tepung harus ada halalnya, karena tepung itu seringkali menggunakan rambut manusia. Yang sering kita nggak kebayang, hah? Nggak halal gitu ya. Coklat keju. Memang dia agak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Quran. Masya Allah ya, ini sudah asar menjelang maghrib. Kita masih menunggu azan maghrib ya untuk berbuka puasa. Nah, sambil menunggu azan maghrib, nah sepanjang Ramadan, seperti yang sudah sahabat cinta Quran ikuti juga, insya Allah akan ada resep-resep praktis nih Mbak Ica ya, yang akan kita bagikan untuk sahabat cinta Quran semuanya, untuk menemani sepanjang Ramadan ini. Dan saya nggak sendiri, ditemenin sama ini Ibu Solihah yang satu ini, Chef Lisa Namuri, yang udah berkenan berbagi waktu untuk membagikan resep-resep praktis, enak, dan insya Allah halal. Itu harus bukan, banget. Ya, itu harus. Malah ya, jadi salah. Resep halal, toyib, dan praktis. Itu yang penting buat saya, praktis. Nah, sekarang kita mau bikin apa Mbak Ica? Dan harus enak ya itu dia. Nanti kalau enggak, walaupun sehat, nggak kemakan juga. Tetap. Benar. Jadi sekarang kita mau bikin, hari ini kita bikin banoffee pie. Banoffee pie. Iya. Banoffee itu kayaknya lagi viral ya. Maksudnya banyak banget tuh sekarang orang yang jual banoffee gitu ya. Kemudian juga anak-anak muda juga pada bikin banoffee. Berarti bikinnya sebetulnya gampang banget. Ya. Jadi banoffee itu kan banana dan toffee. Toffee itu adalah dari ini dulce de leche. Dulce de leche, gitu ya. Ini Amerika Latin, dari Amerika Latin aslinya. Jadi sebenarnya kayak saus karamel Jadi kan kalau gula hanya saus gula aja, dia cuma punya manis. Nah, tapi orang ternyata di dunia kuliner itu semakin banyak rasa, walaupun itu rasa pahit dicampurkan manis menjadi sesuatu yang menarik. Nah, jadi karamel ini sebenarnya campuran gula yang agak-agak pahit, gula yang dibakar, digosongin. Gitu. Nah, teman-teman bisa bikin sendiri karamelnya di rumah, itu gampang banget. Pokoknya air sama gula pasir 1:1. Dimasak api besar, nggak usah diaduk-aduk sampai dia mencoklat. Nah, nanti setelah coklat baru kita kasih air sedikit untuk menyetop proses pemasakannya, atau dikasih krim. Nah, kalau dikasih krim itulah yang akhirnya menjadi toffee, rasa toffee. Kan ada juga tuh rasa permen yang karamel gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi bisa juga kali ini kita bikin pakai susu kental manis, teman-teman, di oven. Tapi emang agak lama, 2 jam. Nanti dia akan jadinya ini dulce de leche. Dulce de leche. Harus gitu ngomongnya. Gampang banget dan ini bisa untuk menyalurkan. Ini buat healing emosi ya sekalian. Ini saya tunjukkan kepada sahabat cinta Quran semua. Nanti ditunjukin sama Mbak Ica gimana caranya. Bisa ini aja yang jadi Mbak Ica boleh pakai ini aja. Jadi supaya nggak nanti tetangga pada bingung lagi. Kenapa bunyi apa nih? Gitu. Nah, ini nanti kita hancurin aja teman-teman. Ya, kalau punya penghancur kan food processor bisa, tapi kalau untuk lebih menyalurkan emosi, nah udah bumil. Nanti malah lahir duluan lagi. Harusnya due date-nya masih berapa bulan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya udah dikasih tahu. Jangan ditiru ya. Tapi kalau puasa gitu boleh nggak sih Ya boleh nggak ya. Jadi masih mikir gitu ya. Jangan ya, kan menahan hawa nafsu. Iya benar. Masya Allah, ini sambil. Tapi ini juga emang harus agak sedikit bernafsu. Gitu. Kalau baik. Kalau enggak, saya kalau udah dikasih lampu hijau kayak gitu langsung beraksi. Ini Masya Allah nih ya, sambil kayak gini, sambil zikir. Ya Allah, sambil nyiapin. Mudah-mudahan dengan zikirnya jadi pahala. Amin. Capeknya tetap terasa. Masa capeknya tiba-tiba hilang, ya nggak mungkin ya.
Nah, karena tadi banana, kita pakai pisang ya. Mbak Ica, biskuitnya boleh diganti pakai merek lain? Boleh. Boleh ya? Boleh. Asal dia rasanya masih tetap rasa susu gitu ya. Ini kan biskuit base-nya rasa susu ya. Yang rasa base-nya tuh juga plain intinya. Oh, yang plain. Jadi dia nggak mempengaruhi ke rasa yang lain. Iya, gitu. iya. Jadi pisangnya tuh saya nanti potong-potongnya kalau udah siap ditata supaya nggak jadi kuning. Tuh, jadi pisangnya juga boleh jenis pisang apa aja? Sebaiknya Cavendish. Oh gitu. Iya, sebaiknya Cavendish memang. Gitu. Nah, nanti tadi saya udah lelehkan butter ya teman-teman. Iya. Mentega tawar. Tapi kalau misalnya adanya di rumah margarin juga nggak apa-apa. Pokoknya memanfaatkan apa yang ada di rumah aja deh ya. Betul sekali. Dan ternyata bahan-bahannya juga nggak mahal kok, simpel banget. Iya. Betul. Ini juga bikin gula juga gampang. Tinggal sedikit lagi. Semangat Om. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saya. Kapan lagi ngerjain umus saja. Iya, ya Allah saya keringetan loh, benar. Oh, ini saya nyalain ovennya karena nanti harus di oven sebentar. Oh, tetap harus di oven ya? Iya. Masya Allah. Nah, ini apa namanya, kita memang pakai serbet, tapi serbetnya insya Allah bersih. Pisang itu buah yang juga salah satu paling gampang kita dapat ya, Mbak Ica ya, di sini ya. Dan nggak kenal musim kan ya? Betul. Kemarin tuh bahkan saya pernah lihat di sosial media juga ya, chef di luar negeri itu sudah menggunakan, mereka sebutnya banana water apa banana apa gitu. Jadi dia ngambil air dari pelepah daun pisang. Jadi ditampung terus dipakai campuran di masakan. Sebenarnya kalau kita di sini kurang kerjaan gitu kan ya, kalau kita ya kurang kerjaan. Karena kita pisang di mana-mana kan. Kalau misalnya orang Eropa itu kan ada pohon pisang aja, gitu. Terus daun pisang mahalnya kayak apa? Kita di sini daun pisang, sampai busuk-busuk di pohonnya. Ini. Jadi memang teman-teman kita tuh harus lebih banyak bersyukur karena sebenarnya apa yang ada di daerah kita itu bisa diolah menjadi berbagai macam masakan yang banyak disirikin ya sama orang-orang di Eropa sana. Kurang? Sedikit lagi? Ya, sedikit lagi sih. Yang ini ya masih agak itu ya. Iya. Semangat biar nanti nyoba banoffee pie-nya terbayar ya. Ini maaf ya kalau ada 1-2 tetes keringat saya yang jatuh ya, itu yang bikin tambah nikmat insya Allah. Dan kenapa teman-teman kita kasih resep-resep supaya teman-teman itu apalagi selama puasa ini gitu ya lebih banyak lah bikin makanan sendiri gitu di rumah ya Selain supaya dapat berkahnya dari Allah, juga membangun kedekatan. Betul. Keluarga. Dan kita juga gitu ya Mbak Ica, walaupun udah segede ini tetap aja kangen masakan ibu ya. Iya, benar. Walaupun udah punya anak gitu. Nah, ini saya campur ya gulanya di sini, di butternya. Oh, dimasukin ke situ. Iya. Nanti regalnya juga dimasukin ke sini. Iya. Biskuitnya. Ini anak-anak suka banget ini, Mbak Ica. Oh, iyalah. Dan karena gampang bikinnya Bapaknya jadi juga suka. Oh, bapaknya anak-anak juga suka. Nggak ada yang nggak enak di sini, biskuit campur mentega, campur gula, campur pisang, campur karamel. Lalu nanti atasnya pakai coklat, apa yang nggak enak? Cerita soal bapaknya anak-anak nih, kan Mbak Ica kan ketemu sama Mas Fakih kan lewat proses ta'aruf ya? Iya. Dan khitbah ya? Iya, alhamdulillah. Yang telepon malam-malam itu loh Ramadan. Aduh, itu rahasia kita. Oh, yang mana? Kirim foto. Masya Allah. Iya. Apa yang menurut Mbak Ica sangat fundamental berbeda gitu ya? Maksudnya Mbak Ica juga kan pernah mengalami proses yang bukan ta'aruf dan khitbah gitu. Kemudian menjalani proses yang ta'aruf dan khitbah. Apa bedanya? Dan apa perbedaan yang dirasain? Oh, Masya Allah.
dari segala hal ya, bismillah. Yang pertama karena niatnya adalah mengikuti syariat Allah. Jadi rasanya nggak mungkin Allah nggak menolong kita gitu loh, menolong saya. Nah terus kalau yang teman-teman di zaman sekarang boleh kita masukin Ya. Ya. Ke sini? Ya. Oh iya. Oke, sip. Iya. Ya, terus kalau zaman sekarang orang-orang tuh apa ya mendewakan cinta gitu ya. Cinta itu perlu, betul. Kita juga tidak mengingkari itu ya gitu. Tapi kita harus tahu yang maha cinta itu siapa sih gitu loh. Yang menggenggam hati setiap manusia itu siapa. Nah jadi kalau kita memang menginginkan cinta ya minta dengan sang maha pencinta gitu ya, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu yang memang saya rasakan gitu loh. Kekhawatiran yang tadinya kita punya karena kita tidak tahu atau sok tahu gitu ya. Kan kalau dulu tuh sok tahu ya. Jadi ya nggak mungkin dong bisa cocok kalau nggak tahu, nggak berkomunikasi lama, nggak ini nanti dia tiba-tiba gini, nanti dia tiba-tiba gini gitu. Itu ya sama Allah dijawab satu-satu gitu setelah berumah tangga ini gitu ya, bahwa memang sebaik-baik tempat bertanya itu adalah Allah gitu. Memang itulah sebaik-baik tempat bertanya, karena saya itu juga nggak tahu kan sebenarnya juga saya mau ketemu temannya bisa aja dong ngomong sesuatu yang baik juga tentang dia. So, saya mau ketemu keluarganya, nggak mungkin juga keluarganya ngomong sesuatu yang jelek-jelekin gitu kan. Jadi ya yang saya bisa menyerahkan hati saya, ya Allah biarkan hati saya ini condong ke arah mana, ya ke Allah gitu loh, ya minta ke Allah benar-benar. Makanya saya sering sekali bilang saat ta'aruf itu saya benar-benar merasakan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi itu ya di situ, karena benar-benar saya pasrah, menyerahkan gitu ya, kalau memang ini yang terbaik gitu ya, ya Allah mudahkan gitu dari segi keluarga, dari segi proses, kemudian dari segi kitanya, karena kita perempuan tuh lebih risihan ya gitu kan. Maksudnya dekat sama lawan jenis itu kan nggak mudah. Tapi ternyata kok bisa dibikin mudah gitu loh, bisa dibikin nggak risih gitu, bisa dibikin nyaman gitu bertemu dengan orang ini gitu. Dan ya pokoknya mintanya memang sama Allah, dan fundamentalnya itu semua Masya Allah lah, maha pemberi kenikmatan itu Allah. Jadi nggak usah kita yang sok-sok nyari-nyari membuat segalanya terasa nikmat. Nggak ada yang menandingi teman-teman, bener deh. Kalau itu kita serahkan sama Allah, justru getar-getarnya itu lebih tak terbayangkan gitu loh gitu. Aduh, yang masih jomblo maaf ya. Maaf, mudah-mudahan jadi makin semangat ya untuk mudah-mudahan Allah pertemukan ya segera dengan imam dunia yang soleh. Tapi juga Mbak Ica sebetulnya kan di masa masih sendiri itu nggak juga maksudnya terlalu kokoh banget gitu, pengen cepet cari itu enggak. Apa jadi yang Mbak Ica lakukan waktu di masa-masa sendiri? Lebih memperbaiki ke diri sendiri ya yang pertama gitu, karena jadi titik poinnya adalah saya ketemu orang yang enggak banget gitu kan. Jadi saya mikir, kok gue bisa sih ketemu orang sama yang tipikal orang seperti ini gitu, karena saya ngerasa saya tuh nggak parah-parah amat gitu kan. Perasaan saya saat itu gitu kan, padahal kan sebenarnya ternyata ya gue ketemu orang yang nggak banget itu jangan-jangan emang karena guenya juga nggak banget gitu. Jadi saya berusaha memperbaiki diri saya saat itu gitu. Terus setelah saya tahu, jadi saya kata ta'aruf itu tidak familiar buat saya nggak tahu gitu bahkan, dan ternyata ada caranya ta'aruf seperti apa gitu ya. Nah disitulah memperdalam ta'aruf itu seperti apa gitu. Terus memperbaiki hubungan dengan keluarga itu juga penting, dengan ibu terutama gitu, karena kalau kita belajar sesuatu yang baru kemudian kita membawanya ke dalam keluarga tapi dari kitanya tidak membuat mereka nyaman, itu juga menjadi penolakan. Silakan kita masukin ke oven ya. Iya, 15 menit aja 15 dimasukin oven. Ya. Kita nunggu ya sampai banovinya regalnya ya, sampai dia
15 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini cuma sebentar aja, Iya. 15 menit aja. Oh, Masya Allah. Biar agak kering. Nah, ini kemudian Ini segini aja baunya udah harum banget loh. ini bisa digeser ke dekat Oh, sini iya. sedikit. Geser ke sini ya. Iya. Sini Ya. dulu. Oke. Ini bisa ya deketin aja sini Oh. nanti ya. Jadi bisa sebaiknya ditunggu dingin dulu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini kita langsung juga nggak apa-apa. Ini saya masukin apa Dulce de leche. Ini hafalan hari ini ya. Iya, ini tinggal dioleskan tinggal dioles aja. ya. Iya. Kamu boleh silahkan dioleskan aja. Ya, merata. Ketebalannya terserah kita. Terserah mau semanis apa. Allahu Akbar. Awas panas. Yep. Iya, diratain aja. Yes. Ini memang dia agak ini ya. Apa? Gak apa-apa, tenang. Nggak apa-apa. Bakal dimakan juga. Ini sampai. Iya, teksturnya emang gini. Itu ya. Dia memang renyah bawahnya nanti. Ya. Atasnya nanti baru dia yang creamy. Iya, betul sekali. Nah, ini saya sambil potong-potong ya teman-teman. Pisangnya. Pisang ini juga ini kan ya buah yang ada di surga ya Betul, buah yang bersusun-susun ya. Betul. Nah, Masya Allahnya kita bisa ngerasainnya dari sejak di dunia. Masya Allah. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita. Ada buah surga yang diturunkan, dikasih lebih cepat ke kita. Ketebalan potongannya juga terserah ya. Iya, Mbak Ica. terserah. Emang kalau saya bilang ketebalannya harus 2 cm gitu, diukur Om. Karena kan ada orang yang perfeksionis ya. Oh, ada banget kan ya. Saya punya tuh Mbak Ica temen waktu zaman kuliah kayak gitu. Jadi kita bikin kue bareng-bareng. Udah gitu pas motong dia ambil penggaris loh. Ya Allah. Tapi kita di sekolah masak gitu. Oh gitu. Iya, kalau disuruh motong daging tuna 2x2, itu diukur. Ininya master chefnya datang bawa penggaris. Aduh, berat juga ya. Terus kalau ngiling pastry, dia bilang 0,3 mili. 0,3 dong. Dia gini loh dia ukur. Itu beneran dicek. Karena masakan itu selain dia indah di lidah, dia juga harus indah di mata ya. Betul. Dan sebenarnya kalau keseragaman memotong itu ada tujuannya juga supaya dia secara tekstur dia seragam, kemudian masaknya juga bersamaan, matangnya. Gitu. Dulu waktu itu ngambil sekolah masak di mana Mbak Ica? Di London Oh di London ya. Di London. Iya. Berapa lama di situ Mbak? Saya ngambil yang 3 semester, 1 tahun. Boleh langsung disusun aja Om. Ya, hati-hati panas ya. Teman-teman, ini insya Allah udah cuci tangan ya. Iya, kita udah cuci tangan, kita juga udah cuci kaki, terus kita udah sikat gigi, kita udah siap tidur. Silakan Om. Kenapa disusun. talenannya kayu? Gimana kalau talenannya yang plastik? Terus ini ada item-itemnya gitu loh. Ini sesuatu banget loh ini. Boleh sebenarnya yang plastik, tapi kalau misalnya kayu ini dia sebenarnya lebih cepat mematikan bakteri. Jadi kalau gitu. kita motong sesuatu yang mentah gitu ya, kayak ayam, kayak apa itu lebih aman dengan yang ini. Ya, dengan kayu gitu. Selalu yang alami itu lebih ini Om. Nah, yang alami itu selalu lebih baik. Gitu. Nah, sambil ini atasnya kan kita akan kasih whipped cream ya. Oh iya.
Nah, whipped creamnya itu kita campur vanila sama gula halus. Vanila sama gula halus. Iya. Dia harus didinginkan dulu atau Iya, bisa? sebaiknya dalam keadaan dingin. Oh gitu. Karena udara di kita tuh sangat membuat whipped cream itu susah jadi kaku ya. Dan teman-teman kalau bikin kue ini vanila ya, saya mau kasih ini juga teman-teman. Kadang kita tuh vanila asal beli aja, kadang justru ekstrak vanilnya itu mengandung alkohol. Oh gitu. Gitu. Jadi harus benar-benar dicek. Nah, ini memang dia tidak ada logo halalnya. Kemudian ini dari Jerman ya. Nah, saya masuk ke websitenya. Ternyata dia sudah, teman-teman harus tahu bahwa pengekspor produk halal terbanyak di dunia itu justru bangsa Eropa ya. Justru bangsa Eropa. Kenapa? Karena mereka tahu pasar terbesarnya itu adalah UAE. Muslim yang duitnya banyak-banyak. Iya. Gitu. Jadi mereka nggak ada masalah mengurus ini halal iya, gitu. sertifikasi halal. Jadi dia udah bedain. Jadi kalau teman-teman cari ini si Jansen ini produk Jerman, dia langsung keluar produk halalnya apa aja. Oh gitu. Dan ini salah satunya yang termasuk halal, ekstrak vanila gitu. Jadi hati-hati ternyata pilih vanila Betul. aja harus hati-hati. Vanila, tepung, baking soda, baking powder yang kecil-kecil itu harus ada halalnya. Pewarna pun harus ada halalnya. Kenapa saya bilang tepung harus ada halalnya? Karena tepung itu seringkali menggunakan rambut manusia. Untuk apa? Untuk pelembutnya, namanya L-cysteine kalau nggak salah. Apa? Ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau lebih punya ini bisa ke ini Halal Corner nya Mbak Aisyah Maharani. Betul. Itu di situ banyak banget informasi tentang produk-produk halal, ingredients halal. Betul. Jadi banyak hal-hal yang kita nggak sangka harus diperhatikan kehalalannya, ternyata banyak yang tidak halal. Iya. Ini mau kita kocok. Iya. Oh iya. Kocok aja Om. Berapa lama? Sampai kaku aja. Oh, oke. Mari sini saya bantu. Ya. Boleh diputar atau? Iya. Oh, boleh diputar. Yang kaku ininya ya, adonannya bukan kaki ya. Mentang-mentang karena berdiri nanti kakinya yang kaku, enggak loh. Yang kaku ininya adonannya. Ya. Terus kalau ngocok whipped cream ini mesti hati-hati karena dia kalau udah lewat dari titik kakunya dia jadi cair lagi dan nggak bisa kaku lagi. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi bikin kue itu gampang-gampang susah, tapi memang ada pakem-pakem yang harus dipatuhi. Iya. Nah, tadi tips untuk whipped cream kaku kan udah dikasih ya sama Mbak Lisa ya. Nanti kita tanya tips supaya kaki nggak kaku kalau udah berdiri lama untuk bumil. Oh itu ini, serahkan pada bapak-bapak. Tukang pijat ya nggak perlu dibayar ya. Betul. Dan setiap waktu kalau malam standby. Tinggal senggol. Jangan lupa urutnya pakai minyak gosok ala Nabi. Iya benar. Aduh. Oh iya ini udah mulai ya. Udah mulai agak kaku ya dia ya. Nah kalau whipped cream nih juga teman-teman produk susu olahan saya banyak pakainya dari New Zealand. Oh. New Zealand itu rata-rata semua bersertifikat halal. Saya juga nggak ngerti apa karena di sana banyak ini Muslim atau memang dia sadar dia pemasukan dari ekspor ya. Ini kayaknya udah dikit lagi ya. Karena whipped creamnya emang lumayan lembut. Whipped creamnya kita bisa pakai merek apa saja yang penting dia halal. Iya. Hati-hati loh teman-teman, banyak banget di pasaran itu yang tidak ini ya, yang nggak halal ya, yang nggak ada sertifikat halalnya. Iya. Ya udah mulai kaku, kayaknya udah cukup ya. Ke kiri. Iya. Gini Om, biar nggak terlalu banyak lagi. Pas ini diangkat. Iya.
Baik. Oh, saya termasuk yang suka membersihkan. Iya. Kayaknya semua Namanya ibu-ibu kayak gitu. Oh, masa sih? Saya pikir karena saya pedagang aja. Jadi ini setiap ininya, Setiap sela-sela dibersihin. ini. Sampai benar-benar kalau bisa nggak ada sisa. Enggak, udah gitu Oh, enggak saya juga. suka saya kasih Tangan pun anak-anak, bekerja. saya Oh, kasih iya. anak-anak. Ada yang mau gitu. Mereka dengan senang hati nanti. Gitu. Jadi biar nggak membazir. Kalau habis cream cheese gitu kan. Oh iya, wah Biasanya. itu kayaknya nggak ada yang nolak deh itu. Jadi biasanya saya tawarin ke anak-anak. Iya. Oh. Oke. Sip. Masya Allah kocokannya mantap. Ya, silahkan langsung. Ini tinggal taruh di atasnya aja. Iya, atau mau di piping biar seru-seruan. Boleh kalau mau di piping ya. Berarti kita butuh kertas ya. Butuh plastik, Oh, butuh plastik. segitiga. Iya. Nah, saya itu karena plastik ini kan kurang baik ya sebenarnya. Jadi saya tuh pakai yang tebal teman-teman, dan selalu saya cuci ulang. Cucinya pakai air panas aja. Jadi Bisa dipakai berulang-ulang ya. Iya. Oh gitu, oke. Iya, gitu aja ya Om, gampang. Mari saya bantu Mbak Ica. Mari. Seru loh ini Om. Ingat masa kecil. Bismillah. Yang kayak gini tuh terapeutik. Maaf ya kalau bentuknya agak-agak kurang gimana. Saya tuh yang paling jarang bikin kue. Ini bentuknya sahabat cinta Quran boleh bikin bentuk sendiri. Iya, mau garis-garis panjang. Mau apapun ya boleh. Masya Allah. Kapan lagi Maaf loh? ya kalau bentuknya kurang bagus, tapi insya Allah rasanya udahlah. Ini masaknya pakai basmalah plus bonus keringet loh. Nah. Ini ngerjain gini Om, kalau berapa loyang itu otot tangan lumayan juga loh. Iya benar. Iya kan? Jadi para suami-suami yang kalau istrinya rajin bikin banoffee, hati-hati loh, kekuatan tangannya luar biasa loh. Tapi ini nggak harus di piping ya teman-teman, bisa langsung Ya. dioles gitu aja kalau males ya nggak apa-apa. Ini mah kita mah supaya bikin ini seru-seruan. jadi Namanya juga bikin konten. Ini Mbak Ica sebetulnya sekalian ngerjain saya nih. Nanti sampai rumah ditanya sama Ustadz Fatih Karim, tadi berapa banyak bulutannya Om? Aduh itu dia, bentar ya Bi, Umi balik lagi ngitung dulu. Kayaknya ini cukup deh. Iya, masih kita tambah lagi Om. Ini harus kita habiskan. Jadi selama pandemi ini ya untuk yang Sini, belajar Om, saya masaknya stop dulu. ya. Iya, jadi kangen banget sebenarnya sih. Iya. Apalagi yang yang untuk anak-anak. Iya, Ya. jadi kangen, sering dipostingin ibu-ibunya, mereka pada masak sendiri di rumah, bahkan ada yang udah open PO. Oh gitu. Kalau nggak salah tuh juga saya dulu Mbak Ica pernah buka kelas yang untuk teman tuli ya? Iya. Bukan? Iya, teman tuli ya. Iya, betul. Yang anak-anak waktu itu ya? Iya, betul Gimana sekali. Mbak? Aduh, Masya Allah, itu kalau teman-teman lihat videonya ada di Instagram ya, sama Mbak Dewi juga itu. Mereka itu kalau saya bilang justru lebih konsentrasinya lebih bagus ya. Dan mereka tidak ada bedanya dengan anak-anak yang lain. Teman-teman tuli itu. Tinggal kita masukin ke kulkas. Berapa lama? 2 jam minimal, bisa sampai besoknya nggak apa-apa. Oh gitu. Masih bisa tahan. Iya. Ya. Oh kita pakai coklat ya terakhir ya. Ini teman-teman, Masya Allah. Coklatnya bisa merek apa aja? Apa aja Jenis atau coklat apa aja juga boleh. Iya. Atau kalau nggak mau coklat, kacang-kacangan ditumbuk bisa iya. juga. Atau kalau mau apa namanya? Cocoa powder itu bisa juga. Tinggal tabur berarti. Iya, jadi ada pahit-pahitnya sedikit. Iya. Ini juga saya coklatnya kebetulan yang ada dark chocolate ya. Coklat juga sama teman-teman ya, harus dicek halalnya. Iya, betul. Kalau nggak ada, dicek ke webnya. Percayalah kerepotan itu insya Allah menghindarkan kita dari
hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, betul. Memang kadang anak-anak juga, tapi anak-anak sekarang terbiasa sih, bahkan chips. Barang-barang dari luar negeri itu harus selalu dicek ya. Chips itu banyak sekali dia pakai penguat rasanya. Itu dari porcin, dari pork, kemudian apalagi yang sering kita nggak kebayang, halal gitu ya. Coklat keju. Itu pengkentalnya itu dia pakai renetnya itu biasanya juga tidak halal. Keju udahlah, kalau keju semas ya, cari yang ada halalnya. Udah banyak juga kok yang ini produk lokal. Iya, yang halal udah banyak. Iya, produk lokal. Mau dia yang apa ya? Cheddar yang apa? Cepat meleleh itu, Iya. yang mozzarella ya. Iya. Apalagi parmesan. Nah, itu Nanti kita ada juga tuh yang ini. Nah, pakai keju? pakai keju. Ada lagi kita yang akan bikin keju-kejuan? Iya dong. Wah. Nah, Cukup banget ya. itu udah ala hotel-hotel gitu. Memang iya yang bikin aja chef. Jadi ibu-ibu apa ya, bikin para suami terpesona gitu kan. Pulang-pulang, jadi ini baju lebarannya lancar. Alhamdulillah, bukan cuma baju lebarannya, nanti juga ibu-ibu dikasih THR sama suaminya. Oh iya. Yang terpenting itu bisa masuk surga dari ini manapun. Pintu manapun. Masya Allah. Betul. Apalagi coba Islam tidak memuliakan wanita, kurang apa? Enggak, Masya Allah, ini coba lihat. Ini ngelihatnya aja saya udah ngecas loh, sahabat cinta Quran. Masya Allah, ini dia banoffee pie ala Chef Lisa Namuri. Ini enaknya memang buat takjil ya. iya. Tapi buat ngemil habis terawih, iya. Enak banget ini. Ini nanti insya Allah akan kita cobain. Sip. Cuma saya yakin banget ini rasanya udah enak banget. Ya, jadi mudah-mudahan resep simple ini bermanfaat buat sahabat cinta Quran semuanya. Insya Allah. Nanti akan kita bagi resep-resep yang lain ya, Iya. Mbak Ica ya. Kami pamit Siap. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenar-benarnya harta adalah harta yang kita wakafkan. Manfaatkan Ramadan ini dengan berwakaf untuk pembangunan kampus Cinta Quran Center.